Bahagia itu sederhana. Sering banget kan kita dengar kalimat itu? Katanya sih cukup makan pecel enak atau lihat sunset cantik, udah bahagia. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau otak kita punya cerita yang beda? Menurut seorang ahli bedah saraf, ternyata ceritanya jauh lebih rumit. Dan jujur aja, jauh lebih menarik dari itu. Nah, ini dia, pernyataan yang langsung bikin kita mikir. Saya setuju uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau uangnya sedikit. Kalau banyak, bisa. Wah, ini pernyataan yang berani banget, apalagi datangnya dari seorang ilmuwan, kan? Nah, untuk bisa paham maksud dia, kita harus bedah dulu dua konsep yang sering banget kita campur aduk. Apa itu kesenangan, dan apa itu kebahagiaan. Oke, kita mulai dari sini ya. Agak aneh mungkin, tapi untuk ngertiin apa itu bahagia, kita justru harus menyelam ke lawannya dulu, jebakan kesenangan. Karena di dalam otak kita ini, ada sebuah sirkuit yang super kuat, super kuno, dan super jago menipu kita. Ceritanya dimulai dari sebuah ketidaksengajaan di tahun 1954. Ada dua ilmuwan, Olds dan Milner. Mereka lagi nyari pusat memori di otak tikus. Tapi elektroda yang mereka pasang ternyata nyasar, mendarat di tempat yang salah, atau mungkin justru tempat yang paling benar. Tanpa mereka sadari, mereka baru aja nemuin tombol on untuk rasa senang yang murni. Dan yang terjadi selanjutnya, ini benar-benar ngeri sih. Jadi tikusnya dikasih pilihan, tekan tuas buat dapat kejutan dopamin, atau ya makan dan minum buat bertahan hidup. Dan coba tebak mereka pilih apa? Tuasnya. Mereka tekan terus sampai lupa makan, lupa minum, dan akhirnya mati. Mati dalam keadaan, kutip, senang. Ini nunjukin betapa gila dan butanya dorongan untuk sekedar cari kesenangan. Padahal di alam liar, sirkuit kesenangan ini fungsinya jelas banget buat evolusi. Pemicunya cuma ada dua, nemuin makanan yang artinya ancaman kelaparan hilang, dan nemuin pasangan yang artinya ancaman kepunahan hilang. Tapi yang menarik di sini adalah rasa senangnya itu muncul pas nemuin makanannya, bukan pas lagi makannya. Begitu tikusnya mulai ngunyah, sensasinya langsung turun. Jadi ini cuma alat buat bertahan hidup, bukan tujuan akhir. Jadi ini dia poin kuncinya. Apa yang dialami tikus itu dan apa yang kita rasain pas makan enak atau nonton film seru, itu namanya kesenangan. Enak sih, tapi sifatnya egois, cuma sesaat dan murni dorongan insting. Ini teman-teman, bukanlah kebahagiaan. Oke, jadi kalau itu cuma kesenangan, lalu kebahagiaan itu apa dong? Apa yang bikin kita, manusia, beda dari tikus yang cuma bisa neken-neken tuas itu? Nah, disinilah otak manusia mulai pamer kehebatannya yang luar biasa. Perbedaannya tuh fundamental banget. Coba dilihat. Kesenangan itu soal gue, sekarang juga. Sementara kebahagiaan itu soal kita dan tujuannya jangka panjang. Kesenangan itu insting hewani. Nah, kalau kebahagiaan, ini dibangun di atas sesuatu yang cuma manusia yang punya. Kemampuan kita buat menciptakan sebuah realitas bersama. Konsep kuncinya itu disebut realitas intersubjektif. Coba deh pikirin soal uang. Selembar kertas ini ada harganya cuma karena kita semua setuju kertas ini berharga. Sama kayak hukum atau konsep negara. Ini semua cuma cerita yang kita percayai bareng-bareng. Dan cerita inilah yang bikin jutaan orang asing bisa kerjasama. Kemampuan inilah yang jadi fondasi kebahagiaan manusia. Makanya, kebahagiaan kita itu bukan kayak satu tombol on-off. Ini lebih kayak koktail yang resepnya rumit banget di dalam otak kita. Ada campuran memori, empati, asumsi-asumsi kita soal dunia, dan yang paling menarik, kemampuan untuk melupakan. Ternyata orang yang susah banget ngelupain pengalaman buruk, secara neurologis bakal lebih susah juga buat ngerasa bahagia. Jadi, intinya tuh ini, kebahagiaan sejati manusia itu nggak pernah soal sendirian, tapi selalu soal komunal, soal kebersamaan. Itu adalah perasaan aman. Perasaan bahwa kalau kamu jatuh, ada jaring pengaman sosial yang bakal nangkep kamu. Bisa tetangga, teman, atau bahkan negara. Ini bukan lagi soal dopamin, tapi soal kepedulian. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan soal uang tadi. Kalau bahagia itu soal komunitas dan serumit itu, terus peran uang di mana? Nah, jawabannya ternyata ada di sebuah konsep dari ilmu fisika. Oke, kita pinjam dulu satu istilah dari fisika ya, entropi. Gampangnya gini, entropi itu adalah kecenderungan alam semesta untuk jadi makin berantakan. Kamar kamu kalau nggak diberesin, ya bakal makin kacau kan? Nah, kehidupan dan juga masyarakat adalah perjuangan terus-menerus melawan kekacauan ini buat menciptakan keteraturan.
Dan ternyata, masyarakat yang paling bahagia di dunia, kayak di negara-negara Nordik, adalah masyarakat dengan tingkat entropi yang rendah banget. Semuanya teratur, aman, dan bisa diprediksi. Tapi, buat melawan kekacauan alamiah dan membangun keteraturan semacam itu, butuh energi yang luar biasa besar. Dan di dunia modern kita, energi itu sama dengan satu hal, uang. Tapi disinilah muncul pertanyaan yang agak gelap. Menurut hukum fisika, kekacauan atau entropi itu nggak bisa hilang gitu aja. Dia cuma bisa dipindahin. Jadi kalau ada satu negara yang jadi super teratur, pertanyaannya, kemana perginya semua kekacauan yang tadinya ada di sana? Jawabannya, ternyata kekacauan itu diekspor. Iya, diekspor. Jadi, sebuah negara bisa jadi super bersih dan teratur, tapi caranya sadar nggak sadar adalah dengan membuang kekacauannya ke tempat lain. Contohnya gimana? Gampang, polusi pabriknya dibiarin terbang ke negara tetangga. Sampah plastiknya dikirim ke pantai-pantai negara lain. Bahkan, hal yang kelihatannya sepele kayak perang antar fans di media sosial, itu kan bikin keuntungan buat agensi di sana. Tapi kekacauan sosialnya, keributannya, terjadinya di sini kan? Itu dia, ekspor entropi. Nah, disinilah kita kembali ke kutipan di awal tadi. Uang yang banyak itu memang bisa membeli kebahagiaan, bukan dengan beli tas mahal, tapi dengan membeli keteraturan, dengan membayar sebuah sistem untuk mengambil semua masalah dan kekacauannya, lalu memindahkannya ke halaman belakang rumah orang lain. Kalau kebahagiaan itu adalah sebuah keteraturan komunal yang sengaja dibangun, itu artinya kebahagiaan bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah hasil dari sebuah pilihan yang sangat sadar. Coba deh kita lihat contoh negara-negara Nordik. Mungkin kita pikir mereka dari dulu udah kayak gitu ya. Padahal di tahun 70-an dan 80-an, kondisi mereka itu cukup kacau. Lalu mereka bikin pilihan yang sadar. Mereka rombak total sistem pendidikan dan prioritas sosial mereka. Hasilnya, cuma dalam waktu sekitar 12 tahun, mereka melesat jadi negara-negara paling bahagia di dunia. Ini bukti nyata loh, kebahagiaan sebuah masyarakat itu bisa dirancang. Prinsipnya sebenarnya simpel banget. Apa yang kita tanam, ya itu yang kita tuai. Kita nggak bisa ngedidik anak-anak buat saling sikut, saling jegal, dan berkompetisi secara agresif, terus berharap pas dewasa mereka tiba-tiba jadi masyarakat yang kolaboratif dan saling peduli. Ya nggak masuk akal kan? Pada akhirnya, kita harus ingat satu hal ini. Evolusi itu mendesain kita untuk bertahan hidup, bukan untuk bahagia. Bahagia itu bukan settingan pabrik dari sananya. Kebahagiaan itu adalah sebuah proyek pembangunan, sesuatu yang harus kita rancang dan kita bangun bareng-bareng dengan sengaja. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Kalau kita merasa masyarakat kita sekarang nggak bahagia, itu bukan takdir, itu adalah sebuah desain. Pertanyaannya adalah, masa depan seperti apa yang sedang kita bangun bersama? Sebuah arena yang penuh dengan petarung-petarung individual? Atau sebuah komunitas yang isinya orang-orang yang berkolaborasi dan bahagia? Pilihan itu ada di tangan kita semua.